Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan share ilmu kelistrikan pada sepeda motor, khususnya untuk sistem pengisian. Saya punya sebuah aki, di mana aki ini pada sepeda motor mempunyai fungsi sebagai sumber arus listrik pada sistem pengapian DC, sistem penerangan DC, sistem sinyal, dan sistem starter. Sehingga supaya tidak tekor, aki ini memerlukan sistem pengisian. Komponen yang pertama adalah spool, di mana spool pada sepeda motor ya pada dasarnya ada 4 ya. Yang pertama spool pengisian, spool penerangan, spool pengapian, dan spool pulser ya. Tetapi tidak semua empat-empatnya sepeda motor itu menggunakannya ya. Contohnya spool yang saya pegang ini adalah spool Mio atau Jupiter Z ya. Di sini hanya ada spool pengisian, spool penerangan ya, kemudian untuk pulsernya ini nanti terpisah ya. Ya, jadi dia tidak menggunakan spool pengapian. Nah, spool pengisian dengan penerangan ini dibedakan menggunakan warna. Warna dasarnya untuk pengisian ini berwarna putih. Ya, ini cuman ini sudah agak pudar ya karena kotor. Kemudian untuk penerangan kabelnya berwarna kuning. Oke, kemudian yang ini adalah masanya ya. Oke. Nah, peranan spool ini pada sistem pengisian dia berperan sebagai sumber arus listrik untuk melakukan pengisian ke aki. Oke, yang mana di situ akan dikeluarkan melalui kabel putih ya. Nah, dari spool ini akan diarahkan menuju komponen yang kedua, kiprok atau regulator rectifier. Nah, pada kiprok ini mempunyai peranan untuk merubah arus listrik AC menjadi DC ya, atau penyearah ya, sebelum dilakukan pengisian ke baterai. Rangkaiannya nanti dirangkai secara seri. Oke. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah aki itu sendiri yang berperan sebagai menampung listrik sementara ya sebelum digunakan ke sistem beban. Oke, saya akan menggambarkan rangkaiannya. Kita simak. Kerjanya adalah sebagai berikut. Pada saat sepeda motor hidup ya, magnet ini akan berputar sehingga pada bagian spool ini akan menghasilkan arus listrik dari kabel warna putih ya, dimana syarat spool ini menghasilkan arus listrik ya, yang pertama adanya spool itu sendiri, yang kedua adanya magnet, yang ketiga adanya putaran ya, sehingga pengisian ini berlangsung hanya pada saat motor hidup. Dari kabel putih
ya, dari spool pengisian ini akan mengeluarkan arus listrik AC. Di sini akan keluar arus listrik AC. Ya, di mana arus listrik ini adalah sebagai inputnya, ya, yang akan dimasukkan ke kiprok, ya. Kemudian outputnya ini adalah dari kabel merah ini. Di sini nanti sudah berubah menjadi DC, ya, berubah menjadi DC, ya, keluarnya ke aki. Nah, kemudian dari aki akan dikeluarkan ke kunci kontak, ya, sebelumnya dilewatkan ke sikring, ya, sebagai pengaman. Kemudian dari kontak ini akan dipakai untuk ke sistem beban di sini, ya. Nah, kemudian untuk yang kuning ini adalah spool penerangan, ya. Dari spool penerangan ini, dari spool penerangan ini mengeluarkan output AC, ya, kemudian dimasukkan ke kiprok. Nah, di sini dia tidak dirubah dari AC menjadi DC, tetapi dibatasi arusnya ini ke rangkaian lampu utama. Di sini arusnya dibatasi, ini maksimal 12 volt. Nah, jadi ini rangkaiannya di paralel dengan tujuan, ya, untuk menstabilkan arus listrik yang masuk ke lampu utama, ya, supaya lampunya tidak putus, ya, dimasukkan ke kiprok, ya, tidak dirubah AC menjadi DC, ya, beda pada sistem pengisian, ya. Jadi pada saat motor hidup, di sini akan mengeluarkan arus listrik AC, arus listrik bolak-balik, ya. Besarnya arus listrik ini tergantung RPM, ya, kurang lebih kisaran 18 sampai 30 AC volt, ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke kiprok, ya. Di sini akan disearahkan, ya, disearahkan untuk dirubah, ya, disearahkan itu dirubah dari AC menjadi DC. Nah, keluarnya juga dibatasi di sini, ya, keluarnya di sini dibatasi antara 12,5, ya, sampai 14,5 DC volt. Nah, keluarnya sekian. Ini yang disebut dengan laju pengisian aki, ya. Jadi biar tidak overcharge, kiprok ini selain berubah juga dia membatasi arus yang keluar, outputnya yang ke aki dibatasi di sini, ya. Ini disebut laju pengisian aki. Nah, proses pengisian ini berlangsung hanya pada saat motor hidup dan rangkaiannya dirangkai secara seri, ya. Beda dengan penerangan. Kalau penerangan ini, yang ini rangkaiannya paralel, ya. Oke, ini di paralel. Kalau pengisian seri, bedanya di sini. Putih masuk ke kiprok, keluarnya merah. Nah, sedangkan penerangan dari kuning masuk ke sini, nah, keluarnya ya di sini lagi, karena di paralel, dia cuma di cabang. Nah, bedanya di pengisian dia dirubah AC ke DC, pada penerangan dia hanya membatasi arus yang masuk ke lampu utama supaya tidak lebih dari 12, sehingga lampunya tidak cepat putus. Untuk pengecekan laju pengisian aki, kita gunakan alat yang bernama multitester, oke. Nah, yang pertama langkahnya adalah selektornya kita taruh di 20 DCV, ini lambangnya ini lambang DC, ini lambang AC, ya. Nah, selektornya kita taruh di 20. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah negatif multi ketemu negatif aki, positif multi ketemu positif aki. Oke, kita gambarkan aja. Jadi ini saya gambarkan di sini. Ini multitesternya. Selektornya kita posisikan di 20 DCV, positif ke positif aki, negatif ke negatif aki. Nah, pada saat motor sebelum kita nyalakan, di sini akan menunjukkan 12 volt, artinya tegangan normal baterai. Ketika sepeda motor dinyalakan pada kurang lebih 4000 rpm,
dia akan mengeluarkan arus 12,5 sampai 14,5 DC volt. Nah, ketika terbaca arus tersebut di antara ini pada skala ini setelah motor dinyalakan ya, artinya pengisian ini berlangsung dengan normal ya. Ketika lebih dari ini berarti overcharge, seperti itu. Oke, ini teori dasar dari sistem pengisian. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.